semuanya, pernah gak sih tiba-tiba kalian mencium aroma makanan, terus langsung ingat suasana rumah waktu kecil? Atau mendengar lagu tertentu, kalian langsung ingat seseorang? Kalau pernah, berarti kalian sedang menggunakan memori. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, penjelasan tentang apa itu memori. Yang kedua, bagaimana proses memori bekerja. Yang ketiga, jenis-jenis memori. Yang keempat, kenapa sih kita bisa lupa? Nah, yang terakhir, tips supaya daya ingat kita menjadi lebih baik. Gak usah lama-lama, yuk kita mulai. Memori itu apa sih? Nah, memori itu adalah kemampuan otak untuk menerima, menyimpan, atau mengambil kembali informasi saat diperlukan. Menurut Scatter dan rekan-rekannya, memori terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama ada encoding, yaitu memasukkan informasi ke dalam otak. Yang kedua ada storage, yaitu menyimpan informasi tersebut. Yang ketiga ada retrieval, yaitu mengambil kembali informasi saat kita membutuhkannya. Contohnya ketika dosen atau teman-teman kita sedang menjelaskan materi di kelas, lalu kita mendengarkan dan memahami materinya, itu disebut dengan encoding. Lalu saat informasi tersimpan di dalam otak, itu adalah storage. Kemudian ketika ujian dan kita berhasil mengingat materi tersebut, itulah yang disebut dengan proses retrieval. Salah satu teori memori yang paling terkenal adalah model Atkinson-Shiffrin. Menurut teori ini, informasi melewati 3 tahap. Yang pertama ada memori sensorik. Nah, di tahap ini informasi hanya bertahan sangat singkat. Misalnya, ketika kita melihat kilat atau mendengarkan suara klakson. Kalau informasi itu dipertahankan, maka akan masuk ke memori jangka pendek atau bisa disebut dengan short-term memory. Nah, memori jangka pendek ini informasinya hanya sekitar 20-30 detik saja jika tidak diulang. Nah, kalau sering dipelajari atau diulang, maka informasi tersebut akan masuk ke memori jangka panjang yang kapasitasnya hampir tidak terbatas. Misalnya, kita masih ingat nama orang tua, cara bersepeda, atau pengalaman masa kecil. Memori jangka panjang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada memori episodik, yaitu ingatan tentang pengalaman pribadi. Contohnya, kita masih ingat hari pertama kita kuliah, atau momen kelulusan saat masa SMA. Yang kedua adalah memori semantik, yaitu pengetahuan umum. Contohnya, kita mengetahui bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kemudian ada memori prosedural, yaitu ingatan tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, naik sepeda, mengetik tanpa melihat keyboard, atau mengendarai motor. Walaupun jarang melakukannya, biasanya kemampuan ini tetap kita ingat. Beberapa orang pernah mengalami lupa menaruh kunci, lupa nama teman, atau lupa materi yang baru saja dipelajari. Nah, dalam psikologi ada beberapa penyebab lupa. Yang pertama adalah decay teori, yaitu memori memudar karena lama tidak digunakan. Yang kedua, yaitu interferensi teori, yaitu informasi lama mengganggu informasi baru atau sebaliknya. Yang ketiga adalah retrieval failure, yaitu sebenarnya informasi masih ada di otak, tetapi sulit dipanggil kembali. Contohnya, kita merasa nama seseorang itu ada di ujung lidah, tetapi kita tetap tidak bisa mengingatnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan memori? Untungnya, memori bisa dilatih. Strategi yang paling efektif adalah yang pertama ada chunking, yaitu mengelompokkan informasi agar mudah diingat. Yang kedua ada akronim, menggunakan singkatan untuk menghafal. Yang ketiga ada method of loci, yaitu menghubungkan informasi dengan tempat tertentu. Nah, yang terakhir ada spaced repetition, yaitu belajar sedikit demi sedikit secara berkala, bukan belajar semalam sebelum ujian. Nah, selain itu juga tidur yang cukup, olahraga, mengurangi stres, dan fokus saat belajar juga sangat membantu untuk meningkatkan daya ingat loh.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa memori ini adalah kemampuan otak untuk menyimpan dan mengambil kembali informasi. Nah, proses memori ini terdiri dari encoding, storage, dan retrieval. Ada berbagai jenis memori dengan fungsi yang berbeda, dan ternyata lupa merupakan hal yang normal loh, karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Kabar baiknya, kemampuan mengingat bisa ditingkatkan dengan menggunakan strategi belajar dengan tepat, seperti spaced repetition, checking, atau menjaga pola hidup sehat. Semoga setelah menonton video ini, kita jadi lebih paham bagaimana cara memori bekerja dan menerapkan cara belajar yang lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari aku, terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.